Keluarga Kalideres, Jakarta Barat, November 2022. 4 anggota keluarga ditemukan tewas membusuk di rumah mereka. Awalnya diduga kelaparan biasa, tapi penyelidikan membuka misteri yang lebih gelap. Mereka tidak meninggal bersamaan. Ada jarak waktu antara satu kematian ke kematian yang lain. Yang mengerikan, korban terakhir tetap tinggal bersama 3 jasad tanpa berusaha meminta pertolongan. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan, racun, atau pembunuhan. Tapi mereka menemukan buku-buku spiritual, tulisan tentang penyatuan energi, dan catatan harian yang menyebut konsep melepaskan tubuh untuk bersatu dengan semesta. Keluarga ini diyakini menjalani praktik meditasi ekstrim dan berpuasa hingga mati sebagai bentuk transendensi spiritual. Beberapa psikolog menyebut ini sebagai ajaran menyimpang atau delusi kolektif, tapi tidak ada organisasi keagamaan atau kelompok yang mengaku mengajarkan doktrin ini. Apakah ini bentuk bunuh diri kolektif yang dirancang? Atau praktik kepercayaan privat yang berujung maut? Tidak ada jawaban pasti. Yang jelas, satu keluarga perlahan mati dalam sunyi, tertutup tanpa permintaan tolong. Hanya ditemukan saat bau kematian mulai menyeruak dari balik pintu yang terkunci rapat. Keluarga bom Surabaya. Surabaya, 13 Mei 2018. 3 gereja diledakkan hampir bersamaan di Minggu pagi. Korban tewas belasan, termasuk anak-anak. Tapi yang lebih mengejutkan adalah pelakunya, satu keluarga. Ayah, ibu, dan keempat anak mereka melakukan bom bunuh diri. Anak paling kecil bahkan berusia 9 tahun. Mereka membawa bom dalam mobil dan motor, lalu meledakkan diri di depan gereja saat ibadah berlangsung. Aksi ini merupakan serangan terkoordinasi dari jaringan Jamaah Ansarud Daulah yang terafiliasi dengan ISIS. Tapi yang membuat Indonesia terguncang adalah bagaimana satu keluarga bisa dijadikan alat pembunuhan massal. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar malah dilatih untuk mati. Tetangga menyebut mereka sebagai keluarga yang tertutup dan jarang bersosialisasi. Setelah kejadian, rumah mereka digeledah dan ditemukan bahan peledak serta buku-buku doktrin ekstrim. Tragedi ini mengubah cara kita melihat terorisme, bahwa radikalisme tidak hanya terjadi di luar, tapi juga bisa muncul dari dalam rumah. Keluarga ini menjadi simbol paling mengerikan dari fanatisme ideologi. Bukan hanya satu orang ekstrim, tapi satu keluarga utuh yang rela mati bersama demi keyakinan sesat. Keluarga Dukun Santet. Banyuwangi akhir 90-an. Di tengah krisis politik dan ekonomi, beredar isu bahwa Dukun Santet menyebar teror dan ilmu hitam. Masyarakat yang ketakutan mulai main hakim sendiri. Dalam waktu singkat, ratusan orang yang dituduh sebagai dukun dibantai tanpa pengadilan. Salah satu yang jadi korban adalah sebuah keluarga pengobat tradisional. Ayah, ibu, dan 2 anak mereka diserang saat malam hari. Rumah dibakar, tubuh mereka dimutilasi. Warga menyebut mereka sebagai dukun pembawa celaka, meski tak ada bukti nyata. Kekerasan ini dipicu oleh ketakutan massal dan isu santet yang menyebar dari mulut ke mulut. Yang lebih mencekam, banyak dari pelaku mengenakan penutup wajah, disebut sebagai ninja pemburu dukun, yang hingga kini tak pernah benar-benar terungkap identitasnya. Pembantaian ini tidak hanya terjadi sekali. Selama berbulan-bulan, perburuan terjadi di desa-desa, dan banyak keluarga lenyap begitu saja. Aparat saat itu dianggap lalai, bahkan ada dugaan keterlibatan oknum untuk kepentingan politik. Tragedi ini menunjukkan bagaimana kebencian bisa tumbuh dari ketidaktahuan, dan bagaimana satu keluarga bisa musnah karena fitnah dan tahayul. Sampai hari ini tak ada yang benar-benar bertanggung jawab. Mereka mati tanpa pengadilan, terkubur dalam stigma yang tidak terbukti. Keluarga Rumah Gurita, Bandung 2014, sebuah rumah mega di Jalan Pasir Kaliki tiba-tiba viral. Bukan karena arsitekturnya, tapi karena sebuah patung gurita raksasa di atap rumah. Masyarakat mulai berspekulasi. Rumah ini milik keluarga pemuja sekte sesat. Isu berkembang cepat. Ada yang menyebut rumah ini sebagai tempat praktik pengorbanan, bahkan disebut terkait perdagangan manusia. Wartawan yang menyelidiki tidak menemukan bukti kejahatan, namun rumah itu terus diselimuti aura misteri. Warga sekitar mengaku tak pernah melihat penghuninya keluar. Setiap malam terlihat cahaya aneh dari jendela atas dan bau dupa sering tercium. Seorang mahasiswa yang mencoba menyelidiki keberadaan rumah ini dilaporkan hilang tanpa jejak. Rumah ini pun mulai dijauhi. Tidak ada kejelasan siapa pemilik aslinya atau apa fungsi bangunan tersebut. Pemerintah tidak menemukan pelanggaran, namun masyarakat tetap yakin ada yang disembunyikan. Entah karena bentuknya mencolok atau karena kisah-kisah horor yang terus berkembang. Rumah Gurita menjadi simbol rumah keluarga misterius yang terlalu tenang untuk dikatakan normal. Rumahnya berdiri kokoh, tetapi pertanyaannya tetap, apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana? Keluarga Rumah Kentang, Jakarta Selatan, tahun tak pasti. Di tengah kawasan Erik Dharma Wangsa berdiri rumah besar yang dikenal sebagai Rumah Kentang. Legenda dimulai dari tragedi masa lalu. Seorang anak kecil, anak bangsawan keturunan Belanda, jatuh ke dalam kuali kentang panas di dapur. Bocah itu tewas mengenaskan, tubuhnya melepuh dan meninggal seketika.
Setelah kejadian itu, keluarga tersebut mengalami serangkaian kejadian mistis. Tangisan bocah terdengar dari dapur, bau kentang busuk mulai muncul tanpa sebab, dan para pembantu mengalami kesurupan. Ketika tragedi tak kunjung berhenti, keluarga itu akhirnya pindah tanpa jejak. Rumah dibiarkan kosong, tapi kisahnya terus hidup. Banyak yang mengaku mencium aroma kentang terbakar saat melewati depan rumah. Beberapa bahkan mengaku melihat sosok anak kecil dengan wajah melepuh berdiri di jendela. Beberapa pemburu urban legend mencoba masuk, namun selalu gagal bertahan lebih dari 1 malam. Salah satu penjaga rumah pernah menghilang selama 2 hari dan kembali dalam keadaan linglung. Rumah itu kini menjadi ikon horor kota Jakarta. Tak pernah ditempati, tak pernah direnovasi, tapi tak juga dihancurkan. Seolah ada yang menjaganya. Entah arwah anak kecil itu atau sesuatu yang lebih tua dan lebih lapar dari sekedar kentang.